العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak akan lama lagi kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bagi yang kita tidak haji, apa yang harus kita persiapkan dan kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Amalan-amalan pilihan. Amalan-amalan pilihan di bulan Dzulhijjah ada beberapa amalan bagi selain jamaah haji. Yang pertama, dianjurkan kita berpuasa. Kenapa bulan Dzulhijjah ini dari 1 sampai 10 itu punya keistimewaan? Dalam sebuah hadis dijelaskan, ma min ayyan al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Qal wa la jihadu fi sabilillah. Qal wa la jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 ini, yaitu 10 bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihad juga tidak seimbang atau mengimbangi amalan kebajikan di 10 hari bulan Dzulhijjah, kecuali jihad yang bagaimana seorang laki-laki terjun ke medan jihad dengan hartanya dan dengan jiwanya, tak ada yang kembali. Hartanya tak kembali, dia pun tak pulang. Itu baru seimbang dengan amal saleh. Kalau luar biasa, kita akan tingkatkan amalan pada tahun ini. Saya pribadi bercita-cita pengen puasa dari 1 sampai 9. Belum pernah, tapi tahun ini pengen dicita-citakan. Dulu selalu di 8 atau 9 kita puasa. Maka tahun ini ingin kita tingkatkan amalan puasa kita dari hari pertama sampai hari ke-9. Hadis dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayamin min kulli syahrin awal isnin min asy-syahri wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah dari 1 sampai 9. Dan ini terkhusus kepada kita yang tidak pergi haji.
Kalau yang haji itu tidak bagus, makruh hukumnya. Karena haji itu adalah ibadah fisik yang diperlukan fisiknya, kekuatannya, tenaganya. Seorang yang haji tidak melafalkan niat, tidak melafalkan zikir dari pertama sampai terakhir, sah hajinya sah. Diam aja dia. Padahal dia mampu, boleh. Karena dia ibadah fisik. Puasa demikian. Maka puasa kata Ibn Umar, aku haji bersama Rasulullah, falam yasum. Nabi tak puasa di hari Arafah, di hari ke-9 ketika haji. Aku haji bersama Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak puasa ketika hari ke-9 di Arafah. Aku haji bersama Umar, ayahnya sendiri, juga tidak puasa. Aku haji bersama Utsman. Utsman juga tidak berpuasa. Inilah sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bagi kita puasa dari pertama sampai 9. Kalau yang tak sanggup puasanya 8, 9. Kalau yang tak sanggup puasanya di hari 9 saja. Di hari ke-9. Hari ke-9 itu Nabi bersabda, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah wa sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah, saya berharap, saya memperkirakan atau yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya itu apa kata Nabi? Mengampuni dosa 2 tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. 2 tahun diampunkan dosanya. Maknanya di sini diampunkan dosa 2 tahun. Adakala Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa 2 tahun apabila dia menjauhi dosa-dosa besar, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang berpuasa tadi dari melakukan dosa 2 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir begini, yang sebelumnya yang terjadi bermasalah bukan yang akan datang. Misalnya, artinya begini, kalau dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, artinya apa? Kalau dia hindari dosa besar, artinya orang yang melakukan dosa besar juga sulit untuk melakukan puasa di hari 9 ini. Karena di sini disebutkan idza jatanabat al-kaba'ir, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau yang dosa setelahnya bagaimana? Dosa yang setelahnya kan dosa belum dibuat, bagaimana diampuni? Ini maknanya, makna yang kedua. Makna yang kedua apa? Allah jauhi, Allah selamatkan dia dari melakukan dosa. Jadi bagaimana orang yang sudah puasa di hari Arafah masih melakukan dosa, bahkan dosa besar dia lakukan? Artinya apa? Puasa di hari Arafah dia tersebut tidak diterima oleh Allah, itu aja. Kalau diterima oleh Allah sudah pasti dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dia terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar, pasti itu. Kenapa dia masih melakukan dosa-dosa besar? Karena puasanya tidak diterima. Kemudian di hari ke-10, hari ke-10 itu bukan puasa. Jangan pula niat puasa dari subuh dan niat puasa, saya puasa hari ini, enggak ada puasa hari itu.
Haram hukumnya puasa. Itu hanya puasa secara bahasa, lawiyah atau logatan, bukan puasa secara syariat. Karena puasa secara syariat itu dimulai dari subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Jadi hari ke-10 sunnah menahan diri sebentar. Kapan? Sebelum sholat, sarapan pagi tak sarapan sampai pulang sholatnya. Maka ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan yang sunnah menahan diri tidak sarapan di hari raya Idul Adha itu hanya bagi pekurban, bukan orang yang tak kurban. Karena ini memang yang ada dalilnya demikian, Nabi begitu. Jadi cara istidlalnya, cara mengambil dalil. Kenapa? Nabi tak sarapan, tak makan pagi, kemudian dia pergi sholat. Habis sholat, beliau sembelih kibas dengan tangan sendiri, kemudian diambil hatinya, dia makan. Itu pembuka sarapannya. Masalahnya kita karena sudah diangkat panitia, kita buat pun jam 9 sembelihnya. Siapnya siang, kapan ditahan? Kalau mampu silakan. Jadi memang bagusnya kalau kita sanggup disembelih semua sapi, hatinya langsung dibagikan kepada pekurban. 1 ekor sapi hatinya dibagi 7, langsung pekurban bawa pulang, digoreng, dibakar, dimakan, jadi pembuka sarapannya. Jadi menurut sebagian ulama yang sunnah menahan diri tidak sarapan, makannya pulang sholat adalah pekurban sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, sunnah bagi yang tidak kurban. Karena sunnahnya menurut Syafi'iyah, maka banyak orang Indonesia semua mengamalkan demikian. Karena menurut Syafi'iyah menahan diri di hari Idul Adha itu bukan khusus bagi pekurban, tapi karena raya Idul Adha-nya itu, karena sholat Idul Adha-nya itu. Jadi karena sholat Idul Adha-nya, karena sholat Idul Adha-nya tadi, bukan karena kurbannya. Jadi cara istidlalnya betul juga, karena disebutkan dalam hadis yang umum, apabila Idul Fitri disunnahkan makan pagi-pagi langsung, karena namanya fitri. Tapi apabila masuk Idul Adha disunnahkan menahan diri, makannya setelah pulang sholat. Itu secara umum. Kedua-duanya boleh diamalkan. Memang lebih kuatnya bagi pekurban agar makanan yang masuk pertama kali ke dalam lambungnya adalah hewan kurbannya sendiri. Masya Allah. Kalau mampu kita laksanakan demikian, kita sembelih kurban, makanya hatinya dibagi-bagi berkurban, dimakan itu yang pertama. Dan disiapkan kompor sini bakar. Dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha atau udha hatta yarji'a fa ya'kula min udahiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Ini hadis umumnya. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu, kecuali setelah pulang dari salat Id
baru beliau menyantap hasil atau daging hewan kurbannya. Hadis ini hasan. Yang kedua, ini termasuk amalan. Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu yang lainnya. Kapan? Dimulai 1 Dzulhijjah bagi orang yang sudah niat mau berkurban. Adapun orang yang tak niat mau berkurban, beda. Orang tak niat mau berkurban. Contohnya begini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat enggak ada rezeki. Hari ke-10 dapat rezeki pada hari raya. Langsung ditelepon peternak kambing, tolong antarkan kambing ke Masjid Bumi Asri 1. Hanya jaraknya kapan? Setelah sholat, dia tak motong kuku sampai selesai menyembelih kurban. Jaraknya dekat. Beda bagi kita yang sudah niat, sudah terkumpul duitnya, sudah ditulis namanya, yang itu dari 1 Dzulhijjah nanti, maka tak boleh memotong kuku, tak boleh memotong rambut, tak boleh memotong bulu-bulu yang lainnya. Mulai 1 Dzulhijjah sampai dipotong hewan kurban. Kalau hukumnya gimana? Segi fikihnya terbagi kepada 3. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga boleh. Maka kalau kita ngambil pendapat Syafi'iyah, mazhab yang mayoritas dianut oleh Nusantara Indonesia ini, ngambil yang tengahnya, artinya makruh. Makruh memotong kuku, memotong rambut. Bagi yang sanggup silakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, takbiran. Itu amalan. Ada muqayyad, ada mutlak. Muqayyad ini habis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada yang 2 kali begitu, ada yang 3 kali, silakan. Bagi hadisnya kayak Muhammadiyah bawa 2 kali takbir, silakan. Ada juga yang mutlak, kapan? Di pasar. Ini Ibnu Umar, ya, keluar dia ke pasar, dia takbir, diikuti sama orang yang ada di pasar. Jadi takbir keliling itu udah ada cikal bakalnya, takbiran keliling. Itu yang kayak dibuat Ibnu Umar, walaupun dia tak keliling, dia pergi ke pasar, dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebagai syiar takbir. Takbir dari mulai subuhnya hari Arafah, atau di sini mulai masuk maghribnya 10 Dzulhijjah sampai asarnya hari ke-13, itu takbirnya panjang. Kalau Idul Adha sunahkan kita takbir. Mau takbir sendiri, mau takbir rame-rame, silakan. Di rumah kalau sudah takbir di masjid, jangan lupa di rumah silakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hayati insyaallah akan mengalir air mata. Diamalkan sendiri. Hayati maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayati maknanya, dalami, imani, insyaallah akan dapat kelezatan yang luar biasa. Maka jangan pula takut bertakbiran. Karena apa? Karena suaranya pas-pasan. Jangan. Kalau tak pakai mic di rumah aja sendiri, atau pulang sholat begini sambil sendiri dikit-dikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau di atas kereta atau di atas mobil, atau diajak anak-anak di rumah, istri diajak untuk takbiran. Kemudian yang kelima, mandi. Mandi sunnah enggak? Sunnah.
beda mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat beda dengan Idul Adha. Hari Jumat sunnahnya mandi itu hanya bagi orang yang mau solat Jumat. Kalau dia tidak ingin solat Jumat, tak sunnah mandi. Tapi kalau Idul Adha yang tak solat, anak-anak, wanita haid berhalangan, sunnah semuanya mandi. Bukan karena mau solatnya, karena Idul Adha-nya, karena hari rayanya, itu bedanya. Waktunya kapan? Waktunya pun lebih longgar. Dimulai di tengah malam, di jam 12 malam sudah berlaku sunnahnya mandi. Kalau ada orang mandi jam 12 malam, niat saya mandi untuk hari raya, sudah dapat sunnahnya? Dapat sunnahnya. Maka kita dulu di zaman-zaman kecil dulu meriah mandi di Idul Adha di hari raya. Kenapa? Disiapkan serewangi, macam-macam. Karena zaman sekarang tak ada lagi yang demikian. Sudah ekspres semuanya, sudah instan. Tak perlu sibuk-sibuk orang tua kita lagi mencari batang serewangi. Dulu sibuk orang tua mencari. Jadi ini mandi itu bagian daripada ibadah. Tergantung niatnya. Tapi kalau tak ada niat, tak dapat ibadah. Apa mandi aja, tapi tak niat, tak niat untuk hari raya, tak dapat ibadah. Itu bedanya. Karena mandi itu adalah adat, kebiasaan. Orang kafir pun mandi, non muslim pun mandi. Tapi kalau kita niatkan mandi itu untuk hari raya Idul Adha, maka dibalas dengan pahala. Kemudian yang keenam, salat Idul Adha. Salat Idul Adha memang sunnahnya di lapangan. Kenapa sunnahnya di lapangan? Yang pertama, dia sebagai syiar. Yang kedua, disunnahkan dilihat sama ibu-ibu, perempuan-perempuan yang lagi berhalangan keluar untuk menyaksikan orang sholat. Itu sunnahnya. Kalau di masjid kan tak nampak orang sholat. Karena syiar perlu diperlihatkan. Jadi kalau sekarang bagaimana? Nah, sekarang di masjid pun sholat, ibu-ibu dari rumah tak keluar lagi. Karena zamannya sudah berbeda. Orang di kamar pun tidak ada TV-nya. Sholat di Masjid Istiqlal udah dilihat di TV di rumahnya, di kamarnya. Jadi tak perlu lagi keluar katanya. Orang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi bisa disaksikan di rumah kita sendiri. Itu hebatnya zaman kita. Beda dengan zaman Nabi, beda dengan zaman sahabat, dan zaman-zaman yang belum seperti zaman kita ini. Jadi nanti sunnahnya kita pergi sholat Idul Adha, beda jalan pergi dan jalan pulangnya. Diusahakan itu. Silakan diamalkan. Jadi yang sunnah-sunnah begini, yang kecil-kecil ini jangan disepelekan. Silakan diamalkan, walaupun sekali seumur hidup. Jadi kalau perginya jalan ini, pulangnya jalan lain. Sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulangnya jalan lain. Itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, kurban. Kurban disunnahkan. Ada dua pendapat ulama. Pertama wajib, yang kedua sunnah muakkad. Yang paling kuat memang sunnah muakkad. Kenapa? Karena berbagai dalil. Yang pertama, kata seorang Abi Sarihah, dia mengatakan ra'aitu Abu Bakrin wa Umar, saya melihat, menyaksikan sendiri Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, pernah tidak berkurban. Dan Abu Al-Ansari, seorang sahabat dari Madinah,
beliau mengatakan, Abu Isa Al-Ansari mengatakan, saya pernah tidak berkurban. Kenapa? Alasannya takut jiranku, tetanggaku menganggap itu perbuatan yang wajib karena saya seorang yang kaya raya. Memang sebaik-baiknya amal soleh di hari ke-10 adalah berkurban. Sekalipun kita sedekahkan uangnya seharga dengan kurban, itu lebih baik kurban. Karena ibadah itu ta'abbud, tidak bisa tergantikan, tidak bisa dilogikakan. Tentang kurban nanti, daging kurban itu boleh dibagikan kepada non-muslim. Daging kurban boleh disimpan lebih daripada 3 hari, kecuali musimnya, zamannya zaman paceklik, di zaman kelaparan, sama seperti zaman Nabi. Bukan hadis Nabi yang melarang makan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari sudah batal, tapi hadis ini dipahami bagaimana? Dipahami sesuai dengan sebabnya. Karena waktu masa Nabi sendiri itu terjadi, ketika berkurban ada orang mau bawa daging kurban, Nabi bilang jangan lebih dari 3 hari. Kemudian berkurban tahun depannya lagi, para sahabat udah siap-siap, diam aja, tak berani bawa daging kurban lebih ke rumah. Salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih berlaku seperti tahun yang lalu? Kenapa? Kata Nabi, tahun yang lalu kan engkau ya Rasulullah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Apa kata Nabi? Tahun semalam itu, tahun sebelumnya, tahun paceklik, tahun kelaparan. Adapun tahun ini udah senang semua, silakan bawa, simpan lebih dari 3 hari silakan. Ya, diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, zikir. Itu zikirnya kalau jamaah haji sampai hari ke-13 itu sebanyak-banyak zikir. Kalau zikirnya, kalau kita takbir, orang jamaah haji itu sunnahnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita zikirnya silakan pilih zikir sendiri. Kalau jamaah haji, zikirnya di padang Arafah yang terbaik zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik zikirku, kata Nabi, sebaik-baik zikirku, aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan pendek-pendekkan, nanti dipendekkan. Ada yang zikir Allah, Allah makin pendek, ya. Setelah Allah dipendekkan lagi, jadi apa? Hu. Habis hu dah diam, dah tidur. Jadi zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah ta'alil azim.
Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Silakan zikir yang mudah kita lafalkan, yang sudah hafal, yang sudah kita zikirkan, yang sudah kita dawamkan. Silakan. Ini kita perbanyak amal saleh. Bulan ini, tahun ini harus beda kita dengan tahun belakang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya, yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Menanyakan ini Ustaz, mengenai puasa Arafah. Ya. Apakah kita berpuasa Arafah karena pada saat yang sama jamaah haji itu sedang wukuf di Arafah? Jadi yang sudah Arafah sebenarnya yang di Saudi Arabia. Sementara ada juga yang menghitung hari Arafahnya 9 Zulhijjah itu jatuhnya keesokan harinya gitu Pak Ustaz. Jadi kalau kita berpuasa, sementara kalau di Saudinya sendiri mereka kan sudah hari raya gitu. Jadi lebih tepat mana Ustaz? Apakah kita berpuasa mengikuti hari Arafahnya Saudi Arabia, ataukah kita berpuasa Arafah itu dengan mengikuti Arafahnya Indonesia misalnya, keesokan harinya gitu, atau 14 Desember Zulhijjah menurut perhitungan atau Rukyatul Hilal di Indonesia ini. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz, karena ada pendapat mengatakan ini, mengatakan itu, jadi itu pastinya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditinjau dari segi sejarahnya, mana lebih tepat? Lebih tepat hari ke-9 tadi, puasa lebih dahulu syariatnya daripada haji. Sebelum haji disyariatkan, puasa sudah ada duluan. Ya. Itu bedanya. Yang kedua, boleh kita berbeda karena berbeda waktu. Melihat hilal itu dimulai dari 1 Dzulhijjah ditentukan. 1 Dzulhijjah dilihat hilal. Penentuan 1 Dzulhijjah itu tergantung negara masing-masing melihat hilal atau tidak. Pertama. Atau seperti Mesir. Nah, Mesir beda. Majelis Fatwa Mesir itu mengeluarkan fatwa. Majelis fatwanya. Aidil Fitri boleh beda. Tapi Aidil Adha dia tidak melakukan Rukyatul Hilal lagi, langsung ikut Saudi Arabia. Kita pun kalau mau ikut sama waktunya masih bisa, karena masih di hari yang sama. Contohnya, kita jam 12 baru di sana sholat tarawih. Kita jam 5 baru di sana jam 12 malam. Artinya kalau di sana melihat hilal, kan duluan kita. Misalnya kita 1 Dzulhijjah melihat Rukyatul Hilal pada jam 6.30 sore hari, tidak terlihat. 4 jam kemudian, sekitar jam 10.30 di kita jam 10.30, di sananya maghrib, kelihatan hilal. Masih dalam waktu yang sama, masih malam, kecuali sudah masuk pagi, sudah beda waktunya, 1 malam 1 pagi. Masih memungkinkan kita untuk ikut. Masih ikut. Tetapi bagaimana kalau nanti pemerintah kita beda dengan Saudi Arabia,
maka lebih aula kita ikut pemerintah kita sendiri. Ikut di sini. Namun yang aneh waktu Idul Fitri kemarin, itu aneh. Saya lihat sama jamaah, saya sebut, dia ada yang aneh di sini. Kenapa? Saya bilang sama jamaah, ada yang aneh. Kenapa? Muhammadiyah, dia itu konsisten. Kenapa? Ramadan itu pakai hisab, Idul Fitri juga hisab. Ada bapak-bapak sebagian jamaah, dia bukan orang Muhammadiyah. Menentukan satu Ramadan itu ikut pemerintah. Ketika Syawal ikut Muhammadiyah, itu aneh. Satu pakai rupiah, satu pakai hisab. Mau cepat aja. Jadi kita nanti bagaimana kalau saya ditanya pribadi, ikut pemerintah yang menentukannya. Jadi 9 Dzulhijjah itu bukan karena Arafah, tapi karena tanggal 9-nya. Kalau 9-nya di sana, artinya 9-nya Dzulhijjah itu di Mekah, bisa di Amerika itu masih 8, karena beda 1 hari. Jadi tidak bisa ikut nanti, sudah otomatis seluruhnya nanti tidak bisa ikut. Karena ada perbedaannya antara siang dan malam di negara-negara lain. Tapi kalau di sini terserah nanti. Mau ikut silakan Saudi sendiri atau ikut pemerintah. Tapi kalau ditanya pribadi saya ikut keputusan pemerintah kita di sini. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai hari 10, 11, 12, 13 tadi Ustaz, kalau nggak salah saya, kita boleh memotong kurban 10, 11, 12, 13, salah satu. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana petunjuknya mengenai puasa menjelang memotong kurban tadi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa menjelang motong kurban itu bukannya adalah selesai sholat hanya di hari ke-10, karena hari ke-10 itu lebih sunnah, disebut hari nahar. Nabi sendiri menyembelihnya di hari ke-10, sunnahnya demikian. Makanya tadi ada 2 pendapat ulama, kedua-duanya masuk akal. Yang pertama mengatakan orang yang tak sarapan itu karena kurban. Nabi sendiri karena makan kurbannya. Yang kedua karena sholat. Kalau diambillah pendapat kedua, menahan sarapan karena sholat, maka hari ke-11 bagi pekurban tak ada lagi. Tak ada lagi sunnahnya menahan diri walaupun dia menyembelih di hari ke-11. Tapi kalau mengambil pendapat tadi karena kurbannya, berarti dia nggak kurban hari ke-10. Silakan sarapannya duluan. Saya hari ke-11 saja nyembelih. Hari ke-11 baru dia sebelum berkurban nahan diri dulu, baru nyembelih kurbannya, baru makan. Maka tergantung mengambil pendapat yang mana tadi. Nah, menahan diri makan tak sarapan tadi, kalau berpedoman kepada pekurban, walaupun nanti di hari ke-1, ke-2, ke-11, 12, 13, jadi nahan diri dulu sebelum nyembelih. Tapi kalau karena sholatnya hanya berlaku di hari ke-10, itu aja. Jadi kalau pakai mazhab Syafi'i hanya hari ke-10 saja. Hari 11, 12, 13 tak sunnah lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak yang
bagaimana tidak maksud saya kalau seandainya ada orang yang punya penghasilan tapi dia kurang peduli dengan kurbannya Pak Ustaz. Saya mungkin salah juga saya Pak Ustaz, tapi saya ingin tahu gitu pendapat Pak Ustaz. Di sini kan sekarang itu lebih kurang ada 20 kurbannya Pak Ustaz. Ada yang masing-masing, ada yang satu keluarga satu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, buat orang-orang yang mampu niat tapi tidak berniat berkurbannya sholat juga Pak Ustaz ya, walaupun mungkin barangkali di masjid. Kira-kira bagaimana? Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngambil hadis mauquf, apa hadis mauquf? Hadis itu punya tiga tingkatan. Yang pertama disebut marfu'. Marfu' itu langsung yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf itu yang disandarkan kepada sahabat, perkataan sahabat. Yang ketiga maqtu' yang disandarkan kepada selain Nabi dan sahabat, kepada ulama. Hadis maqtu'. Jadi hadis yang kedua mauquf disahihkan oleh ulama. Dikata ulama mengatakan hadis ini mauquf, artinya perkataan sahabat. Hadis yang sering kita dengar itu dia Pak. Man kana lahu si'at falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkorban, jangan dekati tempat solat kami. Hadis ini itu bukan perkataan Nabi menurut ulama hadis, itu perkataan sahabat. Kita ngambillah sahihnya itu perkataan sahabat Nabi. Artinya apa? Sahabat Nabi begitu bencinya sahabat Nabi kepada orang-orang yang kaya raya, tapi tak mau berkurban sampai mereka mengatakan jangan dekati masjid kami, jauh-jauh saja, karena kamu pelit sekali. Masa untuk 1 tahun sekali kamu tidak mau berkurban? Itu. Jadi sahabat sendiri tak suka dengan orang yang punya kelapangan rezeki tapi tak mau berkurban, seumur hidup tak pernah berkurban. Jadi ngambil pendapat itu. Jadi itu memang dirajihkan sama ulama, itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan di sini wal hadis ar-rajih al-mauquf waqafahul ulama. Menurut ulama hadis ini hadis mauquf. Jadi ngambil itu aja. Sahabat sendiri, sahabat Nabi tak suka sama orang tak mau berkurban. Ya, silakan. Giliran potong lembu itu kan ada beragam Ustaz. Ya. Ada yang pagi, ada yang kebetulan kalau nomor 20 mungkin habis asar Ustaz. Jadi apakah berkaitan dengan puasa sebelum menyembelih tadi Ustaz, bisa kita siasati dengan bangun sahur gitu. Ini makan habis-habisan dulu kan, jadi nunggu sore-sore pun nggak apa-apa. Apakah boleh demikian atau memang tidak ada sahur pada waktu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Di Idul Adha tak ada niat puasa, tak boleh sahur, haram hukumnya, karena puasa hari itu haram. Tak juga boleh melebihi waktu sarapan pagi. Nanti kalau jam 12 itu udah haram, tak boleh lagi, karena hari itu bukan ibadahnya menahan diri. Karena Nabi melaksanakan itu untuk menyantap ya daging hewan kurbannya. Kebetulan yang cepat masak hati yang dimakan hadisnya itu, bukan daging. Maka hati yang mudah. Maka tak boleh kita nanti sempat asar atau tak boleh, apalagi sampai udah haram itu.
Pokoknya lewat jam 9 kalau tak dapat daging kurban udah buka dengan lontong selaka. Jangan nunggu lama kali panitia nyembelihnya. Nunggu jangan. Ya. Langsung sarapan. Nah, itu tak sunnah. Dapat enggak pahala? Saya juga berpikir begini. Menahan diri tadi dapat enggak pahala? Ada enggak pahala dikasih? Karena amalan kita di hari Idul Fitri itu tak boleh. Tak boleh menahan diri sebenarnya. Harus makan. Menahan diri tak sarapan itu tidak dapat pahala. Tak ada pahalanya. Tapi pahalanya di mana? Hanya pahalanya karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Jadi perlu dibedakan ya. Bedanya menahan diri itu tak dapat pahala. Tapi pahalanya di mana? Patuh taat kepada Nabi itulah yang dikasih pahala. Jadi jangan lebih berlebih-lebihan pada hari itu nanti. Udah sarapan, wah saya tunggu daging. Udah makan siang masih nunggu lagi. Tak boleh. Pokoknya pulang sholat, ada tidak ada daging kurban, silakan makan. Itu batasnya pulang sholat. Ya. Dah siap? InsyaAllah. Ya. Ya. Enggak boleh, karena motongnya syariatnya setelah kita sholat. Sebenarnya kalau mau diakalin bisa. Caranya begini. Dipotong dulu semua 20 ekor itu, langsung dibelah perutnya, hatinya langsung dibagi. Karena yang dimakan hatinya. Hatinya langsung dibagi pada pekurban, 1 ekor dibagi 7 orang. Kalau yang 1 keluarga udah hatinya dibawa pulang. Karena itu yang paling mudah dimasak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.